Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmuddin, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis ilmu ini dan kita semua yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Babu salatil kusuf. Qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Surat Fusilat ayat 37. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Surat Fusilat ayat 37. Ayat ini adalah dasar yang menjelaskan tentang sholatul kusuf. Sholatul kusuf itu meliputi kusuf, yaitu gerhana matahari, dan khusuf, gerhana bulan. Jadi sholat yang dilakukan untuk gerhana matahari namanya sholatul kusuf dengan kaf, kusuf, sholatul kusuf. Sementara sholat yang dilakukan untuk gerhana bulan namanya sholatul khusuf, pakai kha, sholatul khusuf.
Apabila terjadi gerhana bulan, maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah. Karena itu kita hendaknya memperhatikan tentang pelaksanaannya, apalagi gerhana baik itu matahari maupun bulan itu tidak terjadi setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, tetapi dalam 1 tahun bisa hanya 1 kali, 2 kali itu terjadinya. Karena itulah maka hendaknya kita memperhatikan, berusaha untuk melaksanakan sholat gerhana ini, baik gerhana matahari kusuf maupun gerhana bulan khusuf. Tata cara sholat gerhana itu berbeda dengan tata cara sholat yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan tentang tata cara pelaksanaannya. Meskipun dalam ayat yang kita baca dalam surat Fussilat 37 ini tidak diterangkan, karena tentang pelaksanaan, teknis pelaksanaan sholat ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sedangkan dalam ayat Al-Quran itu hanya secara global saja, yaitu dalam firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Qala Suyutiyu fil Iqlil, qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Istadalla bihi Syekhu Abu Ishaq fil Muhadzab ala salatil kusufi. Qala li'annahu la salata tata'allaqu bisyamsi wal qamari ghairuha. Wa akhadha min dhalika tafdilaha ala salatil istisqa'i liqauniha fil qur'ani bi khilafiha. Syekh Abu Ishaq dalam kitab Al-Muhadzab menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang sholatul kusuf, baik itu gerhana matahari kusuf maupun gerhana bulan khusuf. Beliau mengatakan, Abu Ishaq dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan, karena tidak ada sholat yang berhubungan dengan matahari dan bulan selain sholat gerhana, sholatul kusuf. Karena itulah maka ayat ini menjelaskan tentang itu. Meskipun tidak secara langsung, kalau kita perhatikan ayat itu tidak secara langsung menyebutkan kusuf, juga tidak secara langsung menyebutkan khusuf. Juga tidak ada kata-kata yang menunjukkan tentang masalah gerhana dalam ayat ini. Namun para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ini menunjukkan tentang sholatul kusuf itu. Mengingat bahwa nggak ada sholat yang berkaitan dengan matahari ataupun bulan selain sholatul kusuf, sholat gerhana. Hadirin rahimakumullah. Jadi hubungannya cuman seperti itu, tidak secara tekstual, tidak secara nas menunjukkan tentang sholatul kusuf, tetapi mengisyaratkan tentang disyariatkannya sholatul kusuf, sholat gerhana. Dan beliau juga mengatakan bahwa ini juga menunjukkan keutamaan sholatul kusuf atas sholatul istisqa. Ada sholat namanya sholatul istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Ketika suatu daerah dilanda paceklik, kemarau panjang, tidak turun hujan, maka juga dianjurkan
kita untuk melaksanakan sholatul istisqa dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Sholatul istisqa juga disunnahkan, tetapi dari sisi keutamaannya sholatul kusuf lebih utama dibandingkan dengan sholatul istisqa. Alasannya karena sholatul kusuf itu ada penjelasannya dalam Al-Quran, sementara sholatul istisqa itu tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Meskipun penjelasannya itu tidak secara eksplisit, tidak secara tertulis. Yang ada wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan ini tidak layak untuk disembah. Dia adalah makhluk. Allah berfirman, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan itu adalah makhluk yang telah Allah ciptakan. Makhluk tidak layak untuk disembah. Yang layak untuk disembah adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dari sisi akidah juga menjelaskan kepada kita bahwa sujud kepada matahari dan juga sujud kepada bulan itu adalah perbuatan kufur. Dan para ulama juga mengambil dalil dari ayat ini tentang adanya kufur fi'li, kufur perbuatan. Karena para ulama membagi kufur itu menjadi 3 macam. Ada al-kufru li'atiqadi, kufur keyakinan yang letaknya di dalam hati. Ada al-kufru al-fi'li, kufur perbuatan yang letaknya ada pada anggota badan manusia. Kemudian yang ketiga ada al-kufru al-qawli awil lafzi, kufur ucapan yang sumbernya atau letaknya ada pada lisan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya al-kufrul fi'li adalah firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Berdasarkan ini juga para ulama mengatakan bahwasannya sujud kepada matahari dan bulan itu hukumnya kufur, apapun tujuannya. Apakah dia tujuannya untuk ibadah atau tidak untuk ibadah, misalnya untuk menghormati matahari misalnya, maka hukumnya tetap kufur. Kalau ada seseorang sujud dengan meletakkan keningnya di atas tanah ditujukan kepada matahari atau ditujukan kepada bulan, maka itu hukumnya kufur apapun tujuannya. Seperti halnya orang yang sujud kepada berhala, yaitu sesuatu yang dibuat untuk disembah, baik itu dibuat dari tanah atau dibuat dari besi atau dibuat dari emas, perak dan sebagainya. Apabila sesuatu itu dibuat untuk disembah, kemudian seseorang sujud kepadanya yang disebut dengan berhala atau sonam, maka seseorang jatuh kepada kekufuran, baik dengan tujuan beribadah kepadanya atau tidak. Sama dengan sujud kepada matahari dan bulan, baik seseorang itu bertujuan untuk beribadah kepadanya atau tidak beribadah kepadanya, hukumnya tetap kufur, pelakunya menjadi kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa lalu dan sampai hari ini ada sebagian manusia yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Penyembah matahari dan penyembah bulan itu adalah jelas menyimpang, jelas kafir, bukan orang Islam.
Karena dalam ayat ini dijelaskan, dibantah bahwa matahari itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Bagaimana seseorang itu kemudian bisa menyembah makhluk, sesama makhluk, makhluk menyembah makhluk, sesuatu yang sangat tidak layak untuk dilakukan. Karena yang layak untuk disembah adalah yang menciptakan makhluk itu. Yang layak disembah bukan matahari, tetapi yang menciptakan matahari. Yang layak untuk disembah bukan bulan, tetapi yang menciptakan bulan. Dari mana kita mengetahui bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk? Padahal kita tidak mengetahui kapan dia diciptakannya. Secara pasti kita tidak mengetahuinya, tetapi kita tahu bahwa dia diciptakan. Karena ketika kita lahir, matahari sudah ada duluan. Ketika kita lahir, matahari sudah ada. Ketika kita lahir, bulan sudah ada dan sudah terbit. Seperti halnya kita lihat sekarang, setiap hari dia sudah beredar dan terbit. Kita nggak mengetahui kapan mulai ada matahari. Dulu nggak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Kita tidak mengetahuinya. Tetapi kita meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sama sekali bahwa matahari itu makhluk ciptaan Allah. Bahwa bulan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dari mana kita mengetahuinya? Karena matahari dan bulan memiliki sifat-sifat yang serupa dengan kita. Kita pasti makhluk karena kita dulu nggak ada. Kemudian kita menjadi ada, terlahir kemudian menjadi ada. Nah, tidak diragukan bahwa kita makhluk, kita ciptaan. Nah, kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa matahari itu makhluk, kita mengetahuinya karena matahari memiliki sifat-sifat yang serupa dengan kita, makhluk. Karena dia bersifatan dengan sifat makhluk, maka dipastikan dia adalah makhluk. Karena seandainya dia bukan makhluk tetapi pencipta, pasti tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Kenapa makhluk disebut makhluk? Karena dia bersifatan dengan sifat makhluk. Matahari bersifatan dengan sifat makhluk. Maka pasti matahari itu makhluk, dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat makhluk yang ada pada matahari? Hampir semua sifat makhluk ada pada matahari. Matahari memiliki bentuk, dia memiliki bentuk bulan. Dia memiliki bentuk pasti, dan ada ukuran. Bahkan sebagian ilmuwan, fisikawan menentukan bahwa ukuran matahari itu sekian. Itu ada. Artinya dia jelas memiliki bentuk, bentuknya bulat, kemudian dia memiliki ukuran. Dan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran pasti membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya pada bentuk itu dan pada ukuran itu. Dan yang seperti itu namanya adalah makhluk. Kemudian matahari juga berada pada tempat dan arah. Dia berada pada tempat dan arah. Ketika matahari terbit di pagi hari, dia berada di arah timur, bertempat di ufuk timur. Kemudian dia berubah, naik, bergerak dan seterusnya sampai kemudian terbit berada di arah barat. Sama dengan makhluk, sama dengan manusia yang berada pada arah dan berada pada tempat. Dia berarti membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya pada tempat dan arah itu, dan yang seperti itu namanya makhluk. Kemudian matahari memiliki warna. Matahari memiliki warna. Ketika dia terbit di pagi hari, warnanya kemerahan. Ketika dia berada di tengah langit di siang hari, dia berwarna putih. Ketika dia mau tenggelam di ufuk barat,
dia berubah warnanya lagi menjadi kemerahan. Ini namanya memiliki warna seperti kita makhluk memiliki warna. Ada di antara kita yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, sawo matang, dan sebagainya. Memiliki warna adalah sifat makhluk. Matahari memiliki sifat makhluk. Demikian juga bulan memiliki sifat makhluk. Kemudian matahari itu berubah, bulan itu juga berubah. Padahal at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Karena kenapa dikatakan terbesar, tanda terbesar, terkuat, dan tanda terawal dari makhluk adalah berubah? Karena namanya makhluk itu diciptakan, itu dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Berarti tanda pertama dari makhluk itu apa? Berubah dari tiada menjadi ada. Maka dikatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Tanda terbesar dari makhluk, tanda yang paling kuat dari makhluk, tanda pertama dari makhluk adalah berubah. Karena itu makhluk pasti dia berubah. Dan matahari berubah. Berubah dari sisi tadi kita katakan warnanya berubah-ubah. Kemudian tempatnya juga berubah-ubah. Kemudian arahnya juga berubah-ubah. Bahkan kalau bulan bentuknya juga berubah-ubah. Ketika tanggal 1 dia berbentuk bulan sabit. Kemudian membesar sampai ketika tanggal 15 dia menjadi bulat, menjadi purnama, menjadi sempurna lingkaran bulan. Kemudian setelah tanggalnya menua, dia pun kemudian berkurang sampai kemudian menjadi bulan sabit kembali. Perubahan ini menunjukkan bahwa matahari itu adalah makhluk, bukanlah khaliq. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Tetapi kalian sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Atas dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah enggak serupa dengan makhluk, maka kita bisa menjelaskan kenapa matahari dan bulan itu tidak layak untuk disembah. Berbeda seandainya orang-orang Wahabi. Orang Wahabi enggak akan memiliki dasar untuk mengatakan bahwa matahari dan bulan itu tidak layak untuk disembah. Sehingga diperumpamakan terjadi perdebatan antara orang Wahabi dan penyembah matahari, maka orang Wahabi tidak akan bisa berhujjah di hadapan orang penyembah matahari. Karena jika orang Wahabi mengatakan kepada penyembah matahari, kamu sujudlah kepada Allah, kamu beribadahlah hanya kepada Allah, tinggalkan penyembahan kepada matahari dan bulan. Maka di sini orang-orang penyembah matahari akan berkata kepada orang Wahabi ini, kenapa kamu melarang saya untuk beribadah kepada matahari? Sedangkan matahari adalah sesuatu yang sudah nyata. Saya bisa melihatnya, kamu juga bisa melihatnya. Semua manusia bisa melihatnya. Setiap hari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Saya bisa melihatnya, kamu bisa melihatnya, semua orang bisa melihatnya. Bahkan kita semuanya telah merasakan manfaatnya.
Ketika matahari terbit, maka kehidupan akan berjalan dengan normal. Manusia akan hidup dengan normal. Binatang-binatang akan hidup dengan normal. Kemudian tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Manfaat dari matahari sangat jelas. Bayangkan seandainya matahari tidak terbit 1 hari, 2 hari, maka akan terasa kehidupan ini akan tidak normal kehidupan ini. Matahari kita semuanya bisa melihatnya, manfaatnya kita semuanya merasakannya. Lalu kenapa kalian melarang kami untuk beribadah kepada matahari? Meninggalkan sesembahan matahari dan beralih kepada sesembahan kalian. Yang kalian khayalkan sesembahan kalian itu, ini orang Wahabi, yang kalian khayalkan dia serupa dengan manusia, memiliki bentuk dan ukuran beranggotakan badan, duduk dan bersemayam di atas arsy. Jelaskan bahwasanya sesembahan kami itu batil dan sesembahan kamu itu yang hak. Nah, di sini orang Wahabi tidak memiliki argumentasi kecuali dia membaca Al-Quran. Dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, afillahi syak, misalnya, afillahi syak, Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini dan itu. Itu yang bisa dilakukan oleh orang Wahabi. Tapi orang penyembah matahari akan mengatakan, ana la u'minu bi kitabika. Dia mengatakan, aku enggak beriman dengan Al-Quran. Saya enggak beriman dengan kitab kamu. Kenapa kamu pakai dalil Quran dan hadis? Itu kan pegangan kamu, bukan pegangan kami. Itu kan kitab kamu, bukan kitab kami. Kami enggak percaya terhadap Al-Quran. Jika kamu bisa membuktikan bahwa matahari tidak layak untuk disembah dan Tuhan yang kamu khayalkan ada serupa dengan manusia ada di atas arsy itu benar, maka buktikan secara akal. Maka orang Wahabi akan terdiam. Dia tidak akan bisa berhujjah karena orang Wahabi tidak pakai akal dan akidah mereka bertentangan dengan akal. Mereka akan terdiam, kalah dengan penyembah matahari. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita jawab seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak perlu kita mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan jelaskan kepada mereka dalil akli, dalil akal tentang tidak layaknya matahari untuk disembah. Kita katakan matahari yang kalian sembah memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, dia membutuhkan kepada selainnya yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya itu ajiz, itu lemah. Dan sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Karena alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh zat yang lemah. Maka mereka akan terdiam. Atau kita katakan matahari yang kalian sembah berubah-ubah. Dan sesuatu yang berubah membutuhkan kepada yang menjadikannya berubah. Sesuatu tidak berubah dengan sendirinya. Pasti dia ada yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya untuk merubahnya, maka dia adalah makhluk, bukan khalik. Dan sesuatu yang makhluk tidak layak untuk disembah. Nah, kita akan mengatakan seperti itu dan mereka akan terdiam dengan hujjah akliyah yang kita sampaikan. Nah, inilah salah satu kekuatan dari hujjah ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan hanya memiliki dalil naqli, tetapi kita juga memiliki dalil akli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Ini dihubungkan dengan sholat al-kusuf. Karena sujudlah kalian kepada Allah, artinya sholatlah. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa sujud itu adalah terkadang disebut untuk menyebut sholat secara keseluruhan. Karena sujud adalah salah satu dari rukun sholat. Sholat gak akan sah tanpa sujud. Nah, maka ini menunjukkan, sebagian ulama seperti As-Suyuti menunjukkan ini adalah tentang sholatul kusuf, sholat gerhana. Kalau matahari terjadi gerhana atau bulan terjadi gerhana, maka kita disunnahkan untuk melakukan sholatul kusuf. Secara umum disebut kusuf, tetapi ketika kita bicara secara khusus, maka matahari itu kusuf, gerhana matahari itu kusuf, gerhana bulan itu khusuf. Untuk menyebut seluruhnya dengan sebutan kusuf, baik matahari maupun bulan. Hadirin rahimakumullah, tata cara pelaksanaan sholatul kusuf berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, seperti yang tadi sudah kita singgung. Perbedaannya apa? Di antaranya perbedaannya ada dalam rukuknya. Bahwa sholatul kusuf itu dilakukan dengan 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri dalam setiap rakaatnya. Jadi 2 kali rukuk, 2 kali berdiri pada setiap rakaat. Kalau sholat-sholat pada umumnya, rukuknya cuma sekali. Rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Sholat apapun, apakah itu sholat wajib, ataupun sholat 5 waktu, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kecuali sholatul jinazah yang dilakukan hanya dengan berdiri, tanpa rukuk dan tanpa sujud. Untuk sholatul kusuf, ini dilakukan dengan 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Jadi pertama kali seperti sholat yang lain, seseorang berdiri, kemudian takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Dalam hatinya berniat untuk melaksanakan sholat sunnah kusuf. Sholat sunnah kusuf dalam hatinya, dia mengatakan saya berniat untuk melaksanakan sholat sunnah kusuf dalam hatinya. Kemudian dia bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia membaca ta'awudz, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah seluruhnya. Jadi panjang ini suratnya. Kalau dalam sholat gerhana ini yang disyariatkannya. Tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi dalam tuntunannya, ketika seseorang itu sholat kusuf atau khusuf, maka pada rakaat yang pertama dia membaca, setelah membaca Al-Fatihah, membaca suratnya yang dibaca surat Al-Baqarah. Jika tidak bisa, maka membaca surat yang panjangnya seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sudah yang paling panjang. Misalnya bacanya nggak bisa, belum talaki saya untuk surat Baqarahnya, surat Baqarahnya. Surat lain yang setara panjangnya dengan surat Al-Baqarah. Mau berapa lama ini sholatnya? Tetapi itulah tuntunan yang sebenarnya. Tetapi kalau misalnya nggak mampu, maka dengan surat yang lainnya. Setelah itu rukuk. Dalam rukuk ini dianjurkan untuk dilakukan dengan lama.
dengan membaca tasbih selama waktu cukup untuk membaca 100 ayat dalam surat Al-Baqarah. Dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sampai waktunya kira-kira cukup untuk membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Bukan dibaca sekali atau 3 kali, tetapi dibaca berkali-kali tasbih subhanallah sampai kira-kira lamanya itu cukup untuk membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu i'tidal. Setelah itu i'tidal. Tapi bukan setelahnya kemudian sujud. Setelah itu i'tidal artinya dia berdiri dari rukuk, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi. Membaca surat Al-Fatihah lagi disambung dengan membaca sekitar 200 ayat surat Al-Baqarah. Ini masih rakaat pertama ya. Satu surat Al-Baqarah. Kemudian berapa? 100 ayat dari surat Al-Baqarah pada bacaan yang kedua setelah rukuk. Setelah itu rukuk lagi. Setelah itu rukuk lagi. Rukuk lagi juga diperlama dengan membaca tasbih yang lebih sedikit dari yang tadi, yaitu sekitar dalam waktu cukup untuk membaca 80 ayat. Kalau tadi 100 ayat, sekarang 80 ayat. Membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Bukan membaca ayat, tetapi membaca tasbih dalam rukuk itu. Tetapi lamanya itu seukuran dengan membaca 80 ayat. Nah, setelah itu i'tidal. Jadi di sini yang berbeda. Tadi ada dua rukuk. Rukuk, kemudian i'tidal, membaca Fatihah lagi dan surat, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal. Baru kemudian sujud. Nah, sujudnya seperti yang lain, tetapi juga di sini dalam sujud itu juga dianjurkan memperpanjang sujud sebagaimana dalam rukuk. Jadi sujudnya juga diperlama. Ini pendapat yang mu'tamad. Dalam mazhab Syafi'i itu juga diperlama sujudnya. 2 kali sujud itu bukan hanya sekedar membaca tasbih 3 kali, tetapi dalam waktu yang lama. Diperlama sujudnya, baik itu sujud yang pertama maupun sujud yang kedua. Baru kemudian ada duduk di antara 2 sujud. Setelah itu baru berdiri lagi. Berdiri untuk rakaat yang kedua. Karena sholatul kusuf itu dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat yang kedua tata caranya itu sama dengan rakaat yang pertama. Yaitu dia membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Kemudian dua kali rukuk, kemudian i'tidal, baca Fatihah surat lagi, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Semuanya itu dianjurkan untuk diperlama. Membaca tasbihnya itu diperlama baik dalam rukuk maupun di dalam sujud. Bahkan surat yang dibaca itu juga yang panjang-panjang. Nah, ini untuk sholatul kusuf tata caranya seperti itu. Tetapi kalau tidak mampu, misalnya membacanya belum hafal surat Al-Baqarah misalnya, maka bisa sebenarnya bisa dengan membaca mushaf. Tetapi jika tidak, maka juga tentu saja karena ini sesuatu yang sunnah, maka bisa diganti dengan yang surat-surat yang lainnya. Paling enggak ya berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya pada umumnya. Bisa yang biasanya membaca pendek ini lebih panjang dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau tuntunannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sudah tahu bagaimana sholatul kusuf. Sudah kita jelaskan secara global. Kemudian dalam sholatul kusuf itu ada khutbah. Ada khutbah.
Sebagaimana dalam sholatul Jumu'ah dan sholatul Aidain. Ada khutbah. Hanya saja khutbahnya itu seperti sholatul Aid, yaitu setelah pelaksanaan sholat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholatul Aid seperti yang kemarin telah kita jelaskan, itu adalah sholat dulu baru kemudian khutbah. Dalam sholatul kusuf juga dilakukan demikian, yaitu sholat dulu baru kemudian khutbah. Nah, khutbahnya juga dilakukan 2 kali, tata caranya sama dengan sholatul Aid maupun sama dengan khutbatul Aid maupun khutbatul Jumu'ah. Nah, dari sisi rukun-rukunnya itu sama. Hanya saja perbedaannya kalau dalam sholatul khusuf atau sholatul kusuf, di sini isi khutbahnya banyak mendorong umat Islam untuk bertaubat. Isinya memperbanyak umat Islam untuk bertaubat. Kalau dalam sholat hari raya kan dianjurkan isi khutbahnya itu ya berkaitan dengan masalah zakat, zakatul fitr, berkaitan dengan itu. Kalau dalam sholat Idul Adha misalnya isi khutbahnya berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan menyembelih binatang kurban. Kalau dalam sholatul Jumu'ah, karena itu dilakukan setiap minggu, setiap Jumat, maka materinya bervariasi. Yang jelas berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sholat gerhana, itu dianjurkan isi khutbahnya itu adalah memperbanyak taubat atau mendorong umat Islam untuk bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendorong umat untuk memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah. Karena ini dalam keadaan gerhana, maka di situ diseru untuk segera bertaubat, menyesali semua dosa yang pernah dilakukannya dan memperbanyak amal soleh, terutama adalah memperbanyak sedekah. Nah, kesunahan untuk melaksanakan sholat gerhana ini adalah ketika seseorang sudah yakin bahwa gerhana terjadi. Sudah yakin, dia melihat secara langsung misalnya bahwa telah terjadi gerhana matahari. Atau dia melihat secara langsung misalnya bahwa telah terjadi gerhana bulan. Di saat dia telah yakin gerhana telah terjadi, maka disunnahkanlah kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Tetapi apabila seseorang itu tidak yakin tentang terjadinya gerhana, apakah gerhananya terjadi apa enggak? Katanya terjadi, tapi entah terjadi apa enggak. Misalnya apalagi kondisinya mendung, apalagi kondisinya sedang hujan, tidak terlihat ada gerhana. Dia ragu terhadap terjadinya gerhana, maka di sini tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Hanya ketika seseorang telah yakin bahwa gerhana itu telah terjadi, dia disyariatkan atau disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan sholat gerhana itu waktunya sudah habis? Karena jika waktu telah habis, maka sholat gerhana tidak bisa diqadha. Sholat gerhana tidak bisa diqadha jika waktunya sudah habis. Berbeda dengan sholat 5 waktu yang bisa diqadha, atau sholat sunnah, sebagian sholat sunnah yang lainnya yang bisa diqadha. Kalau sholat gerhana tidak bisa diqadha.
Jika waktunya sudah habis, maka habis pula kesunahan melaksanakan sholat gerhana dan tidak diqadha. Yaitu ketika gerhana itu sudah hilang. Ketika gerhana itu sudah tersingkap, misalnya kalau matahari, maka sudah matahari yang asalnya ada gerhana tidak sempurna, bulat sempurna, kemudian ketika matahari itu sudah terlihat keseluruhan secara sempurna, maka itu berarti gerhananya sudah habis. Karena gerhana itu kan ada kalanya gerhana total, ada gerhananya yang tidak total. Kalau total berarti keseluruhan lingkaran matahari itu tertutup. Kalau atom atau lingkaran bulan itu tertutup seluruhnya. Ada kalanya separuh, ada kalanya hanya sedikit. Maka dikatakan bahwa gerhana sudah usai apabila seluruh lingkaran matahari atau bulan itu semuanya sudah tersingkap seluruhnya, tidak ada yang tertutup dengan gerhana. Nah, di saat itu maka berarti waktu pelaksanaan sholat gerhana sudah habis dan tidak perlu untuk diqadha. Atau misalnya matahari telah terbit kalau untuk gerhana bulan. Misalnya terkadang gerhana bulan terjadi mendekati subuh. Sudah mendekati subuh. Begitu ketika menjelang matahari terbit, masih terlihat gerhananya. Begitu matahari terbit, maka sudah habis, dianggap sudah selesai gerhananya dan sudah habis pula secara otomatis kesunahan melaksanakan sholat gerhana. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini beberapa hal tentang ketentuan dalam sholat gerhana. Dan yang disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana ini adalah semua dengan pengertian baik itu laki-laki maupun perempuan. Beda dengan sholat Jumat yang hanya laki-laki. Tetapi laki-laki maupun perempuan disunnahkan untuk melakukan sholatul kusuf. Kemudian orang yang sedang di rumah maupun yang sedang musafir, itu juga dianjurkan. Musafir dia berhenti sejenak, kemudian dia melakukan sholatul kusuf. Baik dia sudah baligh ataupun belum baligh tetapi dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz tentu saja enggak. Dia sudah mumayyiz dan dia sudah baligh. Karena sholatnya mumayyiz itu sudah sah. Mumayyiz itu adalah ketika seorang anak sudah mencapai umur di mana dia sudah yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Dia sudah bisa memahami suatu perkataan sederhana dan dia sudah bisa menjawab pertanyaan sederhana. Atau sebagian ulama menafsirkannya, mumayyiz itu ketika seorang anak sudah bisa mandiri dalam makan, minum, istinja, maka dikatakan anak tersebut telah mumayyiz. Ketika seorang anak mumayyiz belum baligh, dia belum berkewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Tetapi apabila dia melakukannya, maka sudah sah. Kalau sudah mumayyiz, dia wudunya sudah sah. Kalau dia sholat, maka sholatnya sudah sah. Maka di sini dalam pelaksanaan sholat gerhana, anak yang sudah mumayyiz itu juga dianjurkan untuk melaksanakannya. Kemudian merdeka maupun hamba sahaya. Bukan hanya yang merdeka saja seperti dalam sholat Jumat yang wajib bagi orang yang merdeka, tidak bagi hamba sahaya. Dalam sholatul kusuf ini merdeka maupun hamba sahaya juga dianjurkan untuk melakukan sholatul kusuf. Sholatul kusuf ini dilakukan bisa secara berjamaah dan juga bisa dilakukan sendiri-sendiri. Seandainya misalnya di masjid atau di musholla tidak ada jamaah pelaksanaan sholatul kusuf karena nggak ada yang mengkoordinir misalnya, maka kita bisa melaksanakannya secara berjamaah di rumah
Atau kita juga bisa melaksanakan sholatul kusuf secara sendirian. Nah, berbeda kalau sholat Jumat harus berjamaah. Sholat di sini meskipun dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, tetapi jika dilakukan sendirian maka itu boleh. Nah, tapi kalau sendirian tentu saja nggak ada khutbahnya, karena nggak ada yang dikhutbahi. Nah, karena dia sendiri, bagaimana dia mau khutbah? Siapa yang mau mendengar khutbah dia? Nah, itu bedanya. Kemudian juga dalam pelaksanaannya, kalau itu sholatul kusuf, sholat gerhana matahari, maka dilakukan dengan bacaan sirri. Baca fatihahnya, suratnya, itu dilakukan secara sirri. Nah, sirri artinya hanya didengar oleh dia sendiri, hanya oleh telinga sendiri. Bukan artinya dengan sekadar umi-umi menggerak-gerakkan lisan saja, tetapi dia membacanya dengan mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Itu namanya sirri. Nah, namun untuk sholat khusuf, untuk gerhana bulan, maka di sini dianjurkan untuk dibaca jahar. Nah, jahar artinya dengan suara keras yang bisa didengar oleh orang lain. Nah, dia membaca, dia mendengar, dan orang lain itu juga mendengar. Itu bagi imamnya tentu saja, bukan untuk makmum. Bagi imam, dia membacanya secara jahar. Untuk sholatul khusuf atau gerhana bulan. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal hukum dan tata cara pelaksanaan sholatul khusuf atau sholat gerhana baik matahari dan bulan, dan dasarnya adalah surat Fussilat ayat 37, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahillazi khalaqahun. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.